Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih berkesempatan untuk dapat belajar mengenai matematika kelas 10 semester 2 ini, khususnya di bab 5 mengenai fungsi. Kita ingat kembali bahwa kemarin kita sudah belajar mengenai bab 5 juga, yaitu fungsi. Khusus subbabnya adalah operasi aljabar pada fungsi. Oke ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa selalu saya ingatkan, yaitu klik like, share, and subscribe ya. Dengan kalian subscribe Paniam, itu artinya kalian membantu Paniam untuk terus tetap berkarya di dalam dunia pembelajaran, khususnya pembuatan video pembelajaran seperti ini. Suatu saat akan bermanfaat buat kalian jika kalian nanti sudah kelas 3 untuk persiapan ke UTBK dan lain sebagainya. Kalian membutuhkan materi kelas 10 yang sudah lupa-lupa itu, kalian bisa klik akun YouTube Paniam, bisa melihat berbagai macam video yang ada di situ, kalian bisa mempelajarinya ulang. Itu ya. Oke, langsung saja kita masuki pertemuan kali ini, khusus bab 5, yaitu mengenai fungsi. Subbabnya adalah fungsi komposisi. Mungkin fungsi komposisi tidak bisa saya selesaikan dalam satu video ini, nanti kita lanjut di next berikutnya, oke ya. Tapi di sini kita masih yang dasar-dasarnya dulu. Untuk fungsi komposisi saya bacakan ya. Pengertian fungsi komposisi. Jika fungsi f menyatakan dari A ke B dan fungsi g menyatakan dari B ke C, maka fungsi h itu menyatakan dari A ke C. Disebut fungsi komposisi yang dapat ditentukan dengan rumus H sama dengan G bundaran F. Oke, langsung saja kita ke desain grafisnya seperti apa. Di sini ada domain A menghasilkan di kodomain B ya. 1 memasangkan dengan A, 2 memasangkan dengan C, sedangkan 3 memasangkan dengan D. Ini untuk fungsi F. Sedangkan untuk fungsi G itu memasangkan dengan domainnya B, dengan kodomainnya adalah C. Kita lihat pasangannya. A dipasangkan dengan angka 4, B dipasangkan dengan angka 5, C dipasangkan dengan angka 7, sedangkan D dipasangkan dengan angka 7. Kemudian kita akan mengkomposisikan antara fungsi F dengan fungsi G. Oke, kita lihat gambar di bawah ini ya. Sehingga dari gambar ini tadi bisa dikolaborasi menjadi gambar seperti ini. Fungsi F dikomposisi dengan fungsi G. Komposisi itu apa ya? Fungsi komposisi itu dengan simbol bundaran tadi. 1 tadi berpasangan dengan A berpasangan dengan 4. 2 berpasangan dengan C berpasangan dengan 7. 3 berpasangan dengan D berpasangan dengan 7. Namun di sini ada B berpasangan dengan 5, tetapi dari awalnya sudah tidak ada pasangannya. Sehingga kita bisa memperoleh komposisi antara fungsi F dengan fungsi G diperoleh 1 berpasangan dengan 4, sedangkan 2 berpasangan dengan 7, dan 3 berpasangan dengan 7. Sehingga kita bisa membentuk grafik yang lebih simpel lagi seperti ini. Ini yang lebih simpel ya. 1 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 7, 3 berpasangan dengan 7. Untuk lebih mudahnya kita pahami lagi, sehingga dari domain A
akan menjadi B dan B akan menjadi C. Sehingga untuk B ini hanya sebagai tempat transit saja. Berarti dari grafik tadi diperoleh inilah domainnya ya. Sedang sini adalah kodomain. Oke ya. H ini merupakan fungsi yang mewakili fungsi F dan fungsi G jika dikomposisi, gitu ya. Untuk lebih mudah lagi memahami komposisi, kita ingat ulang ya. Setiap kalian membeli snack atau makanan-makanan yang berproduk, biasanya di samping atau di belakangnya itu ada tulisan komposisi. Arti komposisi adalah kita mencampurkan semua bahan-bahan yang ada dikompos, gitu ya. Nah, mengkomposisi ya, komposisi itu yang seperti yang saya maksud di kasus-kasus matematika seperti ini ya. Oke, langsung aja kita ke soalnya aja biar nggak bingung. Ini ya. Diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sebagai domain. Fungsi F dan G pada A didefinisikan sebagai berikut. F menyatakan 1 menjadi 3, 2 menjadi 1, 3 menjadi 5, 4 menjadi 4, 5 menjadi 2. Sedangkan fungsi G menyatakan 1 menjadi 5, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 jadi 5, dan 5 jadi 4. Pertanyaannya adalah tentukan komposisi berikut. F bundaran G, ini F komposisi G gitu nyebutnya ya. Oke, untuk penyelesaiannya seperti ini ya. Kita tulis dulu A, F komposisi G, F komposisi G untuk variabel X. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Berarti F kurung buka G X gitu ya. Sehingga kita lihat untuk X yang pertama dengan angka 1 akan menjadi Y-nya berapa gitu ya. Ingat ini X-nya ganti 1, berarti satunya kan di sini. 1 masuk ke G dulu, baru masuk ke F gitu ya. Satunya G mana satunya G? Satunya G ini ya. Hasilnya adalah 5. Ingat, satunya G menghasilkan 5. Sedangkan 5-nya F menghasilkan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2. Sekarang kita untuk X sama dengan 2. Maka akan menghasilkan, ingat, jika X-nya 2 masuk ke G dulu ya. 2 menghasilkan 3, sedangkan 3 menghasilkan 5. Maka hasilnya adalah 5. Sekarang untuk X sama dengan 3. Maka Y sama dengan X-nya 3 untuk yang G dulu tadi ya. Masuk ke G dulu ya. 3 hasilnya 4, sedangkan 4 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 4. X sama dengan 4. Masuk ke G dulu, mari. G-nya 4 jadi 5, sedangkan 5 untuk F menjadi 2. Sehingga diperoleh 2. Sekarang untuk X sama dengan 5 akan menghasilkan Y sama dengan, kita masuk ke G dulu, setelah itu masuk ke F. 5-nya G ini ya, hasilnya 4, 4-nya F hasilnya juga 4. Sehingga untuk F komposisi G dengan variabel X kita bisa memperoleh hasilnya adalah sebagai berikut. 1,2 kemudian 2,5 kemudian 3,4 4,2 serta yang terakhir adalah 5,4 gitu. Sekarang untuk yang B. Yang B adalah G komposisi F dengan variabel X.
maka kita bisa menuliskannya G kurung buka F kurung buka X. Ingat, berarti X-nya nanti masuk ke F dulu baru G ya. Kita ambil yang X sama dengan 1 dulu. Punyanya F ya. Punyanya F mana? Ini ya. 1 hasilnya adalah 3. Sekarang masuk ke G. 3 hasilnya adalah 4. Berarti hasilnya adalah 4. Sekarang untuk X sama dengan 2. Kita lihat. X-nya 2. Untuk F mana? Ini 2 hasilnya 1. Sedangkan 1 hasilnya adalah 5. Berarti hasilnya adalah 5. X sama dengan 3. Punyanya F dulu. 3 hasilnya 5. Sedangkan 5 hasilnya 4. Berarti Y sama dengan 4. X sama dengan 4, maka Y sama dengan, ingat punya F dulu 4 ya. 4 hasilnya 4, 4 hasilnya 5, sehingga hasilnya adalah 5. X sama dengan 5, maka Y-nya adalah, kita lihat, X-nya 5 punyanya F dulu. 5 hasilnya 2, sedangkan 2 hasilnya adalah 3, berarti hasilnya adalah 3. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk G komposisi F dengan variabel X, hasilnya adalah 1,4, 2,5, kemudian 3,4, 4,5, yang terakhir adalah 5,3. Oke, selesai. Untuk soal nomor 1 selesai ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 seperti ini ya. Bisa dilihat pada layar kalian. Diketahui fungsi A ke B seperti ini. Sedangkan fungsi G dari B ke C seperti ini ya. Fungsi F menyatakan A ke B dan fungsi G menyatakan B ke C, ditunjukkan oleh gambar di samping. Pertanyaan yang A, tentukan G komposisi F untuk dengan nilai X-nya adalah A. Kita lihat ini untuk soal nomor A. G komposisi F dengan variabel X-nya diganti dengan A. Kita lihat ya. A masuk ke F dulu, baru masuk ke G. A-nya F mana? A-nya F ini ya. A menjadi 3, sedangkan 3 menjadi S, sehingga diperoleh hasilnya adalah S. Gitu kan? Kemudian untuk yang G komposisi F dengan nilai X-nya adalah B, maka hasilnya siapa ini? Kita lihat. Tadi B ya. B menjadi berapa ini? 5 menjadi R, sehingga hasilnya adalah R. Sekarang kita buat yang berikutnya adalah G komposisi F untuk X-nya adalah C. C menjadi 1 menjadi P, sehingga hasilnya adalah P. G komposisi F untuk X-nya sebagai D. Kita lihat, D jadi 4 jadi R. Dari fungsi inilah kita bisa membentuk hasil A, S, kemudian B, R, kemudian C, P, dan yang terakhir D, R. Sekarang untuk soal B, domain, kodomain, dan rank untuk G komposisi F. Oke, domain adalah dari awalnya ya. Dari awalnya siapa ini? A, B, C, D. Oke. A, B, C, dan D. Sekarang kodomain.
Kodomennya siapa aja? Kodomen itu anggotanya semua ini, berarti P, Q, R, S ya. P, Q, R, dan S. Sekarang untuk ring. Ring adalah anggotanya kodomen yang punya pasangan saja. Anggotanya kodomen yang punya pasangan saja, berarti P, R, dan S. P, R, dan S. Gitu, selesai. Ini contoh soal yang kedua, jenis yang kedua ya. Sekarang kita coba untuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga seperti ini ya. Diketahui fungsi f menyatakan r ke r dan fungsi g menyatakan r ke r dengan fx-nya adalah 3x min 2 dan gx-nya adalah x kuadrat min 2x plus 5. Pertanyaannya adalah tentukan fgx-nya dan gfx-nya. Oke, untuk soalnya anggap aja ini soal A, ini soal B gitu ya. Untuk soal A yang ditanyakan adalah fgx. F akan dimasuki oleh gx. Siapakah gx itu? X kuadrat min 2x plus 5. Nah, untuk X kuadrat min 2X plus 5 ini kan di dalam kurung ini kan. Yang berada di dalam kurung akan menggantikan X-nya yang di luar. Siapa ini? F. X-nya yang di luar ya. Fungsi yang di luarnya. Oke, fungsi yang di luarnya kan F. F kan 3X min 2. Lah, X-nya digantikan yang di dalam kurung ini. Gitu loh. Oke ya. Berarti menjadi 3 kurung buka X kuadrat min 2X plus 5. Diapakan ini? Kurangi 2. Sehingga diperoleh, ini dipelangi ya, 3x kuadrat min 6x plus 30 dikurangi 2. Sehingga diperoleh 3x kuadrat kurangi 6x plus 28. Oke, selesai. Sekarang untuk yang B, itu adalah G kurung buka fx. G akan dimasuki oleh fx-nya siapa tadi? 3x min 2. Lah yang dalam kurung ini akan menggantikan x-nya miliknya si G. Menggantikan x-nya miliknya si G. Sehingga diperoleh G-nya kan x kuadrat. Berarti x-nya diganti yang dalam kurung ini. Berarti menjadi 3x min 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali x. X-nya diganti juga ya. 3x min 2 ditambah 5. Ini kita jabarkan dulu, diperoleh 9x kuadrat min 12x plus 4. Ini untuk penjabaran yang kuadrat ini ya. Ini dipelangi berarti min 6x, min kali min plus ya, plus 4 ditambah 5. Kita sederhanakan menjadi 9x kuadrat min 12x kurangi 6x sehingga diperoleh min 18x. 4 tambah 4 adalah 8. 8 tambah 5 adalah 13. Ditambah 13. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Untuk soal nomor 4 seperti ini ya. F menyatakan R ke R dan G menyatakan R ke R dengan fx-nya adalah 3x plus 5 sedangkan gx-nya adalah 1 per x plus 2. Tentukan fgx-nya dan gfx-nya seperti tadi ya. Ini sebagai A, ini sebagai B. Kita masukkan yuk. Penyelesaian A. F kurung buka G kurung buka X sehingga diperoleh F akan dimasuki oleh gx. Siapa gx-nya? 1 per X plus 2. Nah 1 per X plus 2 ini menggantikan X-nya si F dulu. F kan ini ya, masukkan yuk. 3 kurung buka 1 per X plus 2 ditambah 5. Sehingga diperoleh, samakan menyebut ya. Sini X plus 2, sini berarti 3 kali 1 adalah 3. Ditambah sini juga X plus 2. X plus 2 bagi 1, kenapa 1? Ini kan 5 kan 5 per 1 gitu ya. X plus 2 bagi 1 adalah X plus 2 kali 5 berarti menjadi 10x plus 5x plus 10 ya. Mohon maaf, salah lihat.
X plus 2 bagi 1 adalah X plus 2 kali 5 sehingga diperoleh 5X plus 10. Gitu ya. Sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi ini plus 5X ya, berarti 5X 3 tambah 10 adalah plus 13 per X plus 2. Selesai. Sekarang tinggal yang B. B adalah GFX. G akan dimasuki oleh Fx. Siapakah Fx-nya? Fx-nya adalah 3X plus 5. Ini menggantikan, yang dalam kurung ini menggantikan X-nya si G ya, sehingga diperoleh 1 per X. X-nya ganti siapa? 3X plus 5 dalam kurung ditambah 2. Panjangkan ini tadi X ya tadi ya. Sehingga diperoleh 1 per 3X plus 7. Oke, selesai. Lanjut ke soal nomor 5. Oke, karena ini saya lupa, karena ini bentuknya perperan ya, maka ini ada syaratnya ini. X tidak boleh sama dengan negatif 2. Sedangkan yang ini X-nya tidak boleh sama dengan negatif 7 per 3. Nomor 5. Tentukan FOG X untuk X-nya adalah negatif 2 apabila Fx-nya adalah X kuadrat kurangi X plus 5 dan Gx-nya adalah 9 per X plus 1. Nah, yang diminta adalah FOG X. O itu komposisi ya. FOG X-nya diganti angka berapa itu? Negatif 2. Berarti secara otomatis kita membuatnya F kurung buka G kurung buka X-nya ganti negatif 2 gitu ya. Negatif 2 masuk ke G-nya dulu sehingga diperoleh G mana G ya? Gx yang ini ya. Berarti 9 per X-nya ganti negatif 2. Berarti negatif 2 tambah 1 gitu. Sehingga diperoleh F kurung buka 9 dibagi min 2 tambah 1 negatif 1. Sehingga diperoleh F min 9. Nah, min 9 akan kita masukkan, taruh sini ya. Min 9 kita masukkan ke F. F-nya mana F? Ini ya, F ya, F ya. Berarti negatif 9 dikuadratkan dikurangi X-nya negatif 9 ditambah 5. Diperolehlah 81 ditambah 9 tambah 5 diperoleh 95. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini soal terakhir ya. Di sini diketahui bahwa Fx-nya adalah X kuadrat ditambah 2X kurangi 3 sedangkan Gx-nya adalah X min 5. Tentukan nilai dari FOG atau F komposisi G untuk X-nya A sehingga menghasilkan 5. Berarti nilai A-nya itu berapa kan gitu ya. Kita tulis dulu yang lengkap, berarti F bundaran G atau FOG kalau saya nyebut A sama dengan 5. Sehingga F akan dimasuki oleh G sedangkan G dimasuki adalah A menghasilkan 5. F dimasuki oleh GA berarti G X-nya ganti A. Ini ya, X-nya ganti A berarti A min 5 sama dengan 5. Nah, yang di dalam kurung ini menggantikan X-nya si yang depan F ini. Nah, F mana ini ya? X-nya digantikan dengan yang dalam kurung sehingga diperoleh A kurangi 5 dikuadratkan. Ini ya, A kurangi 5 kuadrat ya. Ditambah 2 kali A kurangi 5 dikurangi 3. 3 ini ya. Sama dengan 5. Nah, kita jabarkan dulu ini. Berarti diperoleh A kuadrat dikurangi 10A ditambah 25 ditambah 2A kurangi 10 kurangi 3, 5-nya pindah sekalian, kurangi 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan ya. A kuadrat min 10 kurangi tambah 2A sehingga dapat min 8A. 25 kurangi 10 adalah 15. 15 kurangi 5 adalah 10. 10 kurangi 3 adalah 7 negatif. Plus 7 ya.
sama dengan 0. Nah, seperti ini berarti kita faktorkan. Berarti A-7 sama A-1 sama dengan 0. Diperoleh A-7 sama dengan 0, A sama dengan 7, atau A-1 sama dengan 0, A sama dengan 1. Sehingga dari masalah ini diperolehlah himpunan penyelesaiannya untuk A adalah 1 dan 7. Selesai. Itu ya. Sekian video dari saya. Saya ingatkan jangan lupa klik like, share, and subscribe. Serta tak lupa mengingatkan kalian untuk terus waspada dengan COVID-19 ini dengan cara patuhi protokol kesehatan, gunakan masker jika keluar, selalu cuci tangan yang bersih, mandi yang bersih, gunakan hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, dan penuhi dengan olahraga. Sekian dari Maniam, tetap semangat belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.